Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Ayuninti Aspiranti. My student's number is 222122030. Here, I would like to make a tutorial video of the assignment discussed in the previous class. So, ini adalah soal yang akan kita pecahkan menggunakan Excel. Untuk langkah pertama, kita masukkan data-data yang ada pada soal yang tadi ke dalam sel di dalam Excel satu persatu. Setelah semua angka atau data telah dimasukkan, kita blok semuanya, lalu kita akan mengurutkan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah itu kita blok lagi angka tersebut, lalu copy dan paste di tabel yang berbeda. Lalu di tabel yang berbeda tersebut kita blok kembali data-datanya. Setelah itu di kolom search kita cari remove duplicate. Mohon maaf sebelumnya karena remove duplicate-nya tidak muncul di dalam screen recorder ini. Setelah selesai, maka kita akan menambahkan garis atau tabel di dalam set Excel-nya. Untuk di dalam tabelnya, kita akan memasukkan skor atau X, frekuensi atau F, XF, Xmin, Xmin pangkat 2, dan juga Fxmin pangkat 2. Selanjutnya, kita akan memasukkan frekuensi dari tiap angka yang ada pada data-data tersebut. Caranya dengan memblok setiap angka yang sama, lalu kita lihat frekuensi yang muncul di atas. Lalu kita ketik pada kolom frekuensi. Selanjutnya kita akan menjumlahkan seluruh frekuensi. Caranya dengan mengetik sama dengan sum, kurung buka, lalu blok semua frekuensinya, kurung tutup dan enter. Hasil dari semua frekuensi pada data di atas adalah 75. Selanjutnya kita akan mencari hasil dari X dikali F. Caranya pada kolom X dikali F, kita ketik sama dengan sum, kurung buka, lalu kita klik pada kolom skor. Di sini kolom skornya adalah tabel C6. Lalu ketik bintang. Setelah itu kita klik lagi pada kolom frekuensi, di sini D6. Lalu enter, hasilnya akan muncul yaitu 48. Setelah itu kita copy hasil yang telah muncul, lalu blok ke bawah agar kolom-kolom di bawahnya lebih cepat untuk mendapatkan hasil.
Selanjutnya kita akan mencari keseluruhan hasil dari X dikali F. Caranya, ketik sama dengan sum, kurung buka, lalu kita blok semua sel pada X kali F, kurung tutup, lalu enter, maka hasilnya akan muncul yaitu 5590. Selanjutnya kita akan mencari measure of tendency secara manual terlebih dahulu, yaitu ada mean, median, dan mode. Untuk mencari mean, caranya hasil dari fx yang tadi dibagi keseluruhan frekuensi. Lalu hasilnya muncul 74,53. Untuk mencari median, di sini karena frekuensinya ganjil 75, maka nilai tengahnya adalah 38. Caranya kita blok, lalu kita lihat angka ke-38 di bawah, hasilnya adalah 76, kita highlight, lalu kita masukkan ke dalam kolom median. Selanjutnya, untuk mencari mode atau nilai yang paling sering muncul, kita langsung saja lihat skor mana yang frekuensinya paling sering. Di sini adalah 78. Lalu kita masukkan ke dalam tabel. Setelah itu kita akan mencari measure of tendency dengan rumus Excel sama mean, median, mode. Untuk mencari mean, rumusnya sama dengan average, kurung buka, lalu kita blok semua data yang awal. Di sini dari A6 sampai A80. Enter. Lalu nilainya muncul 74,53 sama seperti hasil yang manual. Selanjutnya untuk median, kita ketik sama dengan median, kurung buka, lalu kita blok lagi semua data yang awal. Dari A6 sampai A80, lalu enter, hasilnya 76. Untuk mode, sama dengan mode, lalu kita blok lagi data yang awal, sama. Setelah itu ketik enter, hasilnya muncul 78. Untuk mencari X-min, caranya kita ketik sama dengan lalu kita klik pada tabel skor. Di sini adalah C6, dikurangi, lalu kita klik lagi pada kolom min yang Excel. Di sini adalah D33, lalu kita tambahkan dolar menghapit huruf D agar terkunci saat kita akan mengcopy lalu memblok untuk hasil selanjutnya yang ke bawah seperti ini. Lalu enter, maka hasilnya akan langsung muncul. Untuk X-min pangkat 2, caranya kita ketik sama dengan, lalu kita klik pada kolom X-min. Di sini F6, tanda pangkat, lalu angka 2, setelah itu enter, lalu copy, blok ke bawah, paste, dan hasilnya akan langsung muncul. Untuk fx-min pangkat 2, caranya kita klik sama dengan, klik kolom frekuensi, bintang, lalu klik lagi kolom X-min pangkat 2, copy, lalu blok ke bawah, lalu enter, dan hasilnya langsung otomatis muncul. Selanjutnya kita akan membuat tabel untuk mencari range, quartile, interquartile, variance, dan juga deviance. Untuk pertama secara manual mencari range, kita langsung saja sama dengan 100 dikurangi 48, hasilnya 52. Untuk kuartil 1 rumusnya 1/4 N tambah 1, kuartil 2 1/2 N tambah 1, dan kuartil 3 3/4 N ditambah 1.
Untuk mencari kuartil 1 secara manual, langsung saja ketik sama dengan 1/4, tanda bintang, kurung buka, lalu kita klik pada keseluruhan frekuensi, di sini D23, ditambah 1, kurung tutup, lalu enter. Hasilnya 19. Untuk mencari angka ke-19, kita blok pada kolom frekuensi, lalu lihat, dan di sini adalah 70. Untuk kuartil 2, caranya sama, kita ketik sama dengan 1/2 bintang, kurung buka, lalu klik pada keseluruhan frekuensi D23, ditambah 1, kurung tutup, enter. Lalu kita lihat angka ke-38, di sini adalah 76. Untuk kuartil 3 juga sama dengan 3/4 bintang, kurung buka, D23 tambah 1, kurung tutup. Kita cari angka ke-57, dan hasilnya adalah 82. Untuk mencari interkuartil, rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1, lalu di sini kita ketik sama dengan klik kolom N8 dikurangi N6, hasilnya adalah 12. Untuk mencari variance dan deviance, maka kita harus mengetahui dulu keseluruhan hasil dari fx min pangkat 2. Caranya, ketik sama dengan sum, kurung buka, lalu kita blok pada kolom fx min pangkat 2, kurung tutup, lalu enter. Untuk variance, rumusnya keseluruhan dari fx min pangkat 2 yang tadi dibagi n dikurangi 1, atau keseluruhan hasil frekuensi 75 dikurangi 1. Lalu kita ketik sama dengan klik pada hasil fx min pangkat 2 yang tadi, lalu dibagi 74, enter. Lalu untuk deviance, caranya akar dari seluruh fx min pangkat 2 yang tadi, hasil akhir, lalu dibagi n dikurangi 1, atau keseluruhan hasil frekuensi 75 dikurangi 1. Setelah itu kita ketik sama dengan sqrt, kurung buka, lalu kita klik pada hasil variance yang tadi. Di sini adalah N10, kurung tutup, lalu enter. Selanjutnya, untuk rumus menggunakan Excel mencari range, kita ketik sama dengan, lalu klik pada hasil yang terbesar, di sini E22, lalu dikurangi hasil yang terkecil, diklik yaitu E6, lalu enter. Selanjutnya kita akan mencari kuartil 1, 2, dan 3 menggunakan rumus Excel. Untuk yang pertama, kuartil 1 kita ketik sama dengan kuartil Excel, kurung buka, lalu kita blok semua data yang awal. Di sini mulai dari A6 sampai A80, lalu kita ketik titik koma, angka 1, kurung tutup, lalu enter. Untuk kuartil 2 juga sama, kita ketik sama dengan kuartil Excel, kurung buka, lalu kita blok lagi semua data yang awal dari A6 sampai A80, lalu ketik titik 2 dan angka 2, kurung tutup, enter. Begitu juga untuk kuartil 3, kita ketik sama dengan kuartil Excel, kurung buka, kita blok lagi semua data yang awal dari A6 sampai A80, lalu titik koma, angka 3, enter. Untuk EQR, rumusnya sama dengan klik pada kuartil 3 hasilnya dikurangi klik pada kuartil 1, lalu enter. Untuk variance, rumusnya sama dengan ketik var s, kurung buka, lalu kita blok semua data yang awal. Setelah itu kurung tutup, lalu enter.
Untuk deviance, kita ketik sama dengan menggunakan rumus stdef s, lalu kurung buka, blok lagi pada keseluruhan data yang awal, kurung tutup, enter. Setelah itu kita akan membuat polygon chart. Caranya kita blok tabel, skor, dan juga frekuensi. Lalu ke menu insert, klik pada recommended chart. Mohon maaf di sini tidak muncul pada screen record, tapi langsung diklik pada chart polygonnya. Maka chartnya akan muncul seperti pada layar berikut. Kita sesuaikan saja posisinya. Dan inilah hasil keseluruhan dari soal yang kita kerjakan tadi. I think that's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.